Al-Kisah, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid Madinah. Ketika itu tampak dua orang yang berpenampilan bersih dan rupawan datang menghampiri dan memberi salam kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Dari mana kalian berasal?" tanya Nabi. "Kami berasal dari masa yang sudah lama berlalu," jawab mereka. "Sudah lama kami menyembah Allah dan kami telah mendengar untaian kata-kata yang lebih indah dari segala kata yang pernah ada. Dari seluruh kitab Allah yang ada, untaian kata-kata ini disebutkan sebagai yang terindah. Dan untaian kata-kata ini hanya akan muncul di akhir zaman, di dalam kitab yang paling akhir muncul, yakni Al-Quranul Karim. Jadi kami kemudian beribadah selama 1000 tahun, hingga Allah bertanya kepada kami berdua, karunia apa yang bisa diberikannya kepada kami. Kami memohon agar bisa mendengar untaian kata-kata indah itu, yakni surah Al-Fatihah." Allah tidak menjawab mereka, lalu mereka berdua kembali berdoa selama 1000 tahun. Baru Allah menjawab mereka, "Surah ini hanya kuperuntukkan bagi kekasihku tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya." Kedua lelaki itu berdoa selama 1000 tahun lagi, hingga Allah kembali bertanya kepada mereka, karunia apa yang bisa Dia berikan kepada mereka. Mereka menjawab, "Karena kami tak bisa dikaruniai Al-Fatihah, mohon agar izinkan kami berdua hidup berusia panjang agar bisa menjadi bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam." Menyalami beliau sallallahu alaihi wasallam dan mendengar pembacaan surah Al-Fatihah, walau hanya sekali saja, sehingga kami kemudian wafat dalam keadaan puas. Kedua lelaki ini adalah Nabi Khidir alaihi salam dan Nabi Ilyas alaihi salam. Mereka kemudian bersyahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya mereka merasa puas. Mereka tidak lagi menjadi nabi, tapi hanyalah bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan membacakan Al-Fatihah untuk mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan surah Al-Fatihah untuk mereka berdua, dan kemudian mereka berdua membacanya bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka semua bersama-sama mengucapkan amin, yang artinya, "Duhai Allah, mohon terimalah doa kami." Mereka kemudian bertanya, "Duhai Rasulullah, apakah balasannya membaca Al-Fatihah? Jika Allah mengaruniaiku kehidupan hingga akhir masa, maka tidaklah cukup untuk mengatakan kepadamu semua manfaatnya, semua kebaikan yang akan kita terima karena membaca surah Al-Fatihah." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jadi aku akan mengatakan kepadamu manfaat dari mengucapkan amin. Alif tertulis di kening Israfil alaihissalam, Mim tertulis di kening Mikail alaihissalam, Ya tertulis di kening Jibril alaihissalam, Nun tertulis di kening Israel alaihissalam. Siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapatkan manfaat dari keempat malaikat ini." "Mohon ceritakan lebih banyak lagi," kata mereka berdua. "Alif tertulis di dalam Taurat, Mim tertulis di dalam Zabur,
Ya tertulis di dalam Injil, Nun tertulis di dalam Al-Quran. Siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mengucapkan amin setelah pembacaan Al-Fatihah, maka seolah-olah dia telah membaca keempat kitab suci itu. Kalian mau yang lebih lagi? Ya, jawab mereka. Alif tertulis di kening Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, mim tertulis di kening Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya tertulis di kening Sayyidina Utsman radhiyallahu an, nun tertulis di kening Sayyidina Ali radhiyallahu an. Siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapatkan manfaat dari keempat sahabat ini. Kedua lelaki baru saja akan berdoa memohon agar Allah mencabut nyawa mereka sebagaimana yang mereka kehendaki apabila keinginan mereka sudah mereka peroleh. Seketika Nabi SAW menghentikan maksud mereka. Beliau SAW, Allah telah mengaruniai kalian usia yang panjang dan kekuatan khusus. Umatku lemah dan mereka membutuhkan kalian. Kemudian Allah mengaruniai mereka usia yang panjang untuk berkhidmat kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ilyas alaihissalam di daratan, Nabi Khidir alaihissalam di lautan. Naskah ini ditulis oleh Hajjah Anni Aminah Adil Al-Haqqani, ya, yang tak lain adalah istri dari Maulana Syekh Nazim Adil Al-Haqqani. Demikianlah, semoga bermanfaat buat kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.